Shalom, judul renungan kita pada hari ini adalah Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di antara orang miskin, banyak sekali ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah karena anugerah dan kebenarannya. Mereka ingin sekali turut mengambil bagian dengan saudara-saudara yang lebih makmur dalam menyokong pekerjaannya. Jiwa-jiwa ini jangan hendaknya ditolak. Jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah, uang yang tampaknya tidak berarti ini menjadi pemberian yang disucikan, persembahan yang tidak ternilai harganya yang disambut Allah dengan senyum dan diberkatinya. Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu, ia sudah memberi lebih daripada semua orang itu. Perkataannya benar adanya, bukan saja tentang motif, melainkan tentang akibat pemberiannya. Uang 2 peser telah membawa ke dalam perbendaharaan Allah suatu jumlah uang yang jauh lebih besar daripada sumbangan orang Yahudi yang kaya. Pengaruh pemberian yang kecil itu sudah menjadi bagaikan suatu sungai yang kecil saja pada mulanya, tetapi makin lebar dan makin dalam, sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman. Dalam 1000 jalan, pemberian itu telah menyumbang untuk meringankan tanggungan orang miskin serta penyebaran Injil. Teladannya dalam hal pengorbanan diri telah memengaruhi dan memengaruhi kembali beribu-ribu hati di tiap negeri dan di tiap zaman. Hal itu telah menarik perhatian orang kaya dan orang miskin, dan persembahan mereka telah mempertinggi nilai pemberiannya. Berkat Allah ke atas uang janda itu telah menjadikannya sumber dari hasil yang besar. Demikian juga halnya dengan setiap pemberian yang diberikan dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Hal ini dihubungkan dengan maksud yang maha kuasa. Akibatnya untuk kebaikan tidak dapat diukur oleh seorang pun. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Itu bacaan renungan kita pada hari ini. Kita akan coba bahas kembali bersama-sama. Judul renungan kita adalah Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Ini boleh menjadi satu perkataan daripada Yesus. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dia memberikan contoh bagi kita. Dan penulis Kisah Para Rasul berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Contoh yang seperti apa? Membantu orang-orang yang lemah dan mengingat perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang seperti apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ini soal tentang memberi, pelayanan untuk memberi. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, mana yang lebih enak? Kita mungkin sebagai manusia lebih enak menerima. Enak kan kalau misalnya diberikan hadiah sesuatu kepada kita, ataupun orang memberikan makanan kepada kita, ataupun orang memberikan sesuatu kita, itu enaknya luar biasa. Tapi perkataan Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kira-kira apa maksudnya? Di paragraf pertama dibuka dengan bahwa orang yang kurang mampu, atau di sini dikatakan orang miskin, sebenarnya ketika mereka mendapat anugerah, mendapat kebenaran daripada Tuhan, mereka pun juga ingin menunjukkan syukur. Dan kita mungkin orang bagian daripada orang miskin itu, gitu ya. Dan orang yang kurang mampu itu ingin sekali turut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dalam hal ini yang mereka ingin mengambil bagian itu adalah mungkin dalam bentuk uang. Nah, dikatakan bahwa jiwa-jiwa ini jangan hendaknya ditolak.
jangan ditolak. Seberapa kecil pun pemberian itu dalam bentuk uang ataupun apapun itu, jangan ditolak, jangan dianggap rendah, jangan dianggap remeh. Nah, kenapa? Karena apabila pemberian itu dipenuhi dengan kasih yang bagi Allah, artinya tulus, memang sepenuh hati, itu Tuhan sendiri yang akan menyucikan pemberian itu. Dan harganya tidak ternilai, disambut Allah dengan senyum, dikatakan demikian, dan pemberian itu akan diberkati. Luar biasa. Kita masuk paragraf yang kedua. Ini bercerita tentang janda yang memberikan persembahan 2 peser. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemberian itu lebih besar daripada semua orang yang pada saat itu memberikan. Kita mungkin melihatnya itu sebagai pada motif. Cuman renungan ini menegaskan kepada bukan hanya soal motif, tapi akibat. 2 peser itu mungkin terlihat kecil, tapi lihat setelahnya. 2 peser itu telah memberi inspirasi, telah menggerakkan begitu banyak orang di lintas zaman untuk memberikan bagi Tuhan. Makanya dikatakan, pemberian itu bagaikan suatu sungai yang kelihatan kecil saja pada mulanya, tapi makin lama makin lebar dan makin dalam sepanjang zaman. Artinya melalui persembahan janda ini, Tuhan memakai persembahan ini menginspirasi, menggerakkan orang-orang untuk menyerahkan lebih banyak kepada Tuhan. Dimulai dari persembahan hanya 2 peser oleh janda ini. Dan pemberian-pemberian sepanjang zaman telah meringankan tanggungan orang miskin dan digunakan untuk juga penyebaran Injil. Dan itu terus memengaruhi bahkan sampai dengan zaman kita saat ini. Berkat Allah lah yang menjadikan uang janda itu menjadikan sumber dari hasil yang besar. Jadi apa maknanya bagi kita? Setiap pemberian kita, setiap perbuatan kita, apabila itu didasari dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah, akibatnya, dampaknya untuk kebaikan itu tidak dapat kita bayangkan, tidak dapat diukur. Jadi, bagi kita sendiri, memberilah dengan kesungguhan kerinduan untuk bagi Tuhan. Dan ketika mau memandang orang lain, jangan juga kita malah menilai atau meremehkan atau merendahkan. Dan paragraf terakhir menutup renungan ini. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Karena Tuhan memandang hati kita, hati yang mau bersatu dengan Tuhan atau tidak, atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan bersungut-sungut, ataupun tidak suka, ataupun kita menghindar, ataupun kita menganggap rendah. Pekerjaan yang terkecil sekalipun, Tuhan akan memandang indah. Itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.